Sudah? Audio juga sudah? Halo, nama saya Lintang Virus, saya 24 tahun dan saya mahasiswa di program studi televisi dan film Universitas Jember. Di umur saya 24 tahun ini, saya masih baca komik, name it, semua judul. Maksudnya saya bukan cuma baca komik Indonesia ya, komik lokal, komik Amerika, komik Jepang, segala macam saya baca. Seperti Uzumaki Naruto, Goku, Dragon Ball, Superman, Batman, semua, name it. Itu ya, semuanya saya baca. Saya mulai koleksi komik dari tahun 2008. Ya, koleksi komik saya. Ya. Tapi kali ini saya bukan mau ceritain soal Uzumaki Naruto ataupun Goku, bukan. Tapi kali ini ceritanya soal seorang penjaga taman bacaan terakhir. Seperti saya bilang tadi, jadi cerita ini soal penjaga taman terakhir yang ada di Jember. Tapi sebelum itu saya mau ngeliatin sama teman-teman juga seberapa saya cintanya sama komik. Saya datang di Festival Komik Nasional yang diadain di Yogyakarta bulan Oktober tahun 2017 silam. Oke, lihat dulu. Terima kasih kepada Mas Rafika dan Mas Win untuk menggambarkan ini sebagai tanda bahwa acara Festival Komik Nasional 2017 ini resmi dibuka. Festival Komik Nasional ya, sebenarnya acara kampus kami sendiri KPIC Yogyakarta menampilkan karya-karya tugas akhir, tugas harian, dan kami juga mengundang profesional komik. Untuk umum, istilahnya juga umum. Kalau teman-teman datang bisa menikmati istilahnya tidak cuma karya-karya, tapi juga hasil kajiannya dalam bentuk bendel, dalam bentuk infografis. Kita juga mengundang kampus lain. Bahkan kita juga mengundang istilahnya acara lain seperti Manga Fest dari UGM, kita undang juga. Boleh promo istilahnya biasa. Jadi nggak apa-apa, kita berkawan saja kan. Tujuannya ya supaya komik ini semakin berkembang. Sebenarnya target pasar yang nggak tahu, kita nggak jualan, sebenarnya nggak cari profit tapi cari benefit. Komik itu nyata seperti ini toh. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk yang ditampilkan di sini kita mencoba beragam. Ada yang sudah sangat dikenal, ada yang belum. Dan ini juga sama-sama hidup di Jogja ini atau di Indonesia ini. Itulah kenapa kemudian Festival Komik Nasional tidak memakai nama genre tertentu, tapi komik nasional. Di Indonesia ini pun juga ada yang manga, ada yang Amerika, ada yang punya lokal, dan itu dianggaplah itulah gaya Indonesia. Supaya nantinya ya muncul mencoba gaya masing-masing. Kalau zaman dulu benar-benar istilahnya mungkin sama, ketika pembaca suka kemudian digenjot habis-habisan, diforsir untuk bikin terus. Kalau sekarang cerita saya lihat lebih tekan-tekan. Kalau dulu masih yang gambarnya lebih bagus, lebih laku. Seolah seperti itu, meskipun ada juga tahun 70-an yang gambarnya bagus, ceritanya juga bagus. Tapi sekarang komik-komik baru 2010 kesini sudah mulai digambar-gambarkan bagaimana bercerita yang baik. Dan itu menurut saya salah satu fondasi yang bagus untuk perkembangan komik Indonesia. Pembaca bisa suka suatu komik karena gambarnya, tapi bagaimana dia merasa terikat itu justru di ceritanya. Iya, itu tadi wawancara saya bersama Tera Bajragosa. Pak Tera di sini sebagai ketua panitia ya, udah memberi gambaran gimana asiknya komik. Bukan soal ceritanya aja, bukan soal
gambarnya aja. Saya benar-benar ingin tahu semua seluk-beluk soal komik, dan saya bukan cuman wawancara sama kota panitianya aja, tapi saya juga wawancara kepada salah satu komikus terkenal juga di Indonesia. Kalau soal komik Indonesia sih saya udah baca dari zamannya Era Aquasasih, itu tahun 54 dia udah ngeluarin Sri Asih ya, tapi saya baca komik Lukas aja waktu itu. Terus 1998 dia ngeluarin Ramayana, dia ngeluarin juga ada Pandawa juga tahun 98, dan itu merubah banyak hal di industri komik di Indonesia gitu. Oke, ini wawancara saya ke salah satu komikus terkenal di Indonesia, ada Bang Sweta Kartika. Ya, nama saya Sweta Kartika, saya komikus dari Bandung. Saya besarnya dari dongeng-dongeng cerita silat sebetulnya. Cerita saya itu yang saya dapat dari ibu saya. Saya nggak baca komiknya. Jadi ibu saya kebetulan pembaca novel, Wiro Sableng dan Kopingho, terus baca beberapa komik silat. Dari situ saya dapat falsafah pendekarnya, kayak dia cerita kayak misalnya pendekar tuh ada yang unik-unik kan. Kalau unik pendekar tuh kan kalau didongengin kan mau gitu. Saya lebih kebayang visualnya. Karya saya tuh ada yang meskipun indie, itu kadang-kadang komersil juga. Saya udah paham pasar ya kayak. Tapi ada yang meskipun dia sudah masuk ke penerbit besar, penerbit yang istilahnya dia biasa menerbitkan komik yang populer ya, tiba-tiba saya cekokin konten kayak Dreamcatcher yang sangat indie mau. Jadi saya through the line lah, spiritnya saya angkat ke semua. Jadi indie tetap saya jaga, yang populer tetap saya rawat juga. Jadi saya punya dua kanal, dan buat saya itu jadi apa ya, pagar yang ampuh lah. Akhirnya saya jadi pegang dua-duanya, dan saya paham dua pasar yang berbeda itu. Ada pasar yang benar niche, yang sangat kecil, yang sangat suka cerita-cerita yang absurd banget, itu saya bisa pahami orang-orang seperti itu, dan saya paham sama market populer. Nah, jadi saya karena paham dua-duanya, saya bikin dua-duanya juga gitu. Kalau saya berkarya, saya pengen karya saya dinikmati orang, ya udah itu doang. Jadi saya fokusnya ke orang yang menikmatinya. Fokus ke pasar sama fokus ke karya itu dua-dua yang harus balance lah istilahnya. Saya nggak boleh sekali doang, cuma pasar doang udah gitu. Terus akhirnya saya jadi ikut pasar kan. Saya juga harus menciptakan pasar. Makanya saya bikin Padepokan Naga Sukma yang tadinya nggak ada pasarnya. Karena waktu saya bikin Padepokan Naga Sukma, ada yang nanya, kamu ngapain bikin Padepokan Naga Sukma? Emang ada yang baca komik silat? Yang nggak ada komiknya, gimana mau dibaca? Ya saya aja nggak baca komik silat karena nggak ada komiknya. Saya bikinin komiknya, nih jadi orang baca kan? Kayak gitu. Sekarang orang baca, banyak yang nggak baca Naga Sukma juga. Ya. Nah itu jadi membentuk kepribadian saya juga, dan nilai-nilai kependekaran tadi yang membentuk saya jadi kayak seperti ini. Misalnya jadi kok gampang nyerah sih jadi orang kayak gitu. Jadi saya nggak bisa, pendekar tuh harus respect sama waktu, respect sama situasi. Jadi saya harus deal banyak situasi untuk menunjukkan ya saya harus seperti itu, harus misalnya harusnya kayak tangguh lah. Itu yang nilai-nilai yang saya serap dari cerita pendekar. Itu tadi wawancara saya bersama Bang Sweta Kartika. Petir lagi. Banyak nilai yang kita dapat dari Bang Sweta Kartika, salah satunya jalan pendekar yang dia tempuh gitu ya. Jadi itu bikin saya makin cinta sama komik, makin apa ya, makin ingin tahu seluk-beluk soal komik itu apa, segala macam saya pengen tahu. Dan soal harga komik ya, saya masih ingat dulu tahun 2008 itu harga komik masih 10.000, komik Jepang, terbitan Jepang itu masih 10.000, kemudian naik jadi petir. Jadi 12.500, naik lagi terus sampai sekarang. Itu untuk yang ukuran mana ya? Oke, untuk dimensinya yang A5 aja, untuk yang dimensinya sekian, itu sekarang udah 22.500. Padahal dulu komik ini, komik Yaiba, itu tahun 2002, itu harganya masih 11.000, teman-teman. Jadi apalagi dulu yang terbitan Graffiti, itu komik Bajakan, itu satu komiknya masih dihargain 1.000 kalau nggak salah ya, karena komik Bajakan ya, itu teman-teman. Jadi saya juga menceritakan kenapa saya sangat cinta dengan komik, karena dulu pertama kali saya tuh pinjem komik, ada di rental komik di Taman Bacaan, salah satu rental komik di dekat sekolah saya itu menyediakan komik, menyediakan novel segala macam. Itu tahun 2008 saya mulai baca di sana. Komik pertama saya, kalau saya ingat waktu itu Naruto. Oke, itu tahun 2008.
Kemudian saya lulus SMA tahun 2008 itu saya masih SMP. 2013 saya lulus SMA dari Probolinggo di Lecce sana. Terus kemudian saya menempuh kuliah di Universitas Jember tahun 2013 dan saya bingung gitu loh karena harga komik waktu itu sudah masuk ke harga 18.000. Sudah masuk ke harga 18.000. Saya uang jajan masih makin strict ya karena kuliah, jadi uang jajan makin dipres. Terus kemudian saya bingung nih untuk menuhin kebutuhan saya ini gimana segala macam. Akhirnya 2012-2013 itu seperti kita tahu komik online udah mulai masuk, tapi masih belum webtoon, masih belum komik scroll ya kalau yang kita kenal sekarang. Komik scroll tuh masuk tahun 2016an kalau nggak salah. Ya tahun 2016 webtoon udah masuk ke Indonesia. Terus kemudian tahun 2013 saya nyari rental komik. Ada di Jalan Jawa 7, teman-teman masih ingat itu ada Top Komik ya. Ada Top Komik itu punya Pak Sunyoto. Terus sebenarnya waktu 2013 itu juga sebenarnya saya sempat pinjam juga di Senyum Media. Senyum Media, tapi dari tahun 2012 akhir komik-komik di Senyum Media itu semua sudah dijual, sudah tidak ada. Itu makanya kan cuma tinggal Top Komik aja. Top Komik aja waktu itu saya tahu gitu loh. Terus kemudian Top Komik tahun 2017. Ini sedih dan senang saya cerita ya. 2017 Top Komik waktu itu tutup dan komiknya diobral. Murah, harga 1.000-2.000 kalau nggak salah. Ini berapa koleksi saya juga kayaknya masih dari. Iya, benar. Persewaan komik dan novel top. Di sini masih ada ya. Nanti saya kasih detailnya. Oke, jadi itu rental komiknya dan saya akhirnya menemukan setelah perjalanan dari Jogja itu waktu saya maba ya. Jadi setelah maba saya mendekat segala macam, saya ingin tahu soal komik. 2017 saya berangkat ke Festival Komik Nasional, kemudian ketemu sama ketua panitianya Pak Tera Bajragosa di sana, ketemu sama Bang Sweta juga di sana, komikus favorit saya yang dia juga membangun sebuah padepokan komikus untuk dia saling berkolaborasi. Dan ada komik nasional di sana juga, ada komik nasional, tapi komik aksi di sana juga. Aku kok dicuek kira main HP kabeh arek-arek on. Tidak boleh gitu guys. Tanpa berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung aja. Saya langsung main ke tempatnya Pak Oce. Jadi setelah Top Komik tutup, akhirnya gak ada karena semua komiknya banyak yang diborong segala macam. Saya juga pengen gimana kalau beli udah gak mungkin, jadi mendingan nyewa. Oke, kita langsung aja. Ini dia sosok yang kita tunggu. Dia bukan Kryptonian terakhir, dia bukan klan Uzumaki terakhir, tapi dia Pak Tosan Pangudi atau Pak Oce gitu teman-teman. Bukanya tahun berapa? Apa? Ini 95. Tahun 95. 95. Waktu itu bareng sama teman bacaan yang lain loh. Kalau nggak salah bareng sama Top itu, Odo itu. Tahun 95-nya, sama itu. Ceritain Om ya, dari mulainya Om awal bangun, dari awal. Dari awal. Apa ya ceritanya? Aku kan sampai mana-mana dulu ya, keluar Jawa dan lain-lain. Maunya cari kerja nih. Gagal ya. Sebelumnya aku lulus SMA nganggur kan. Gak karu-karuan. Dan terus kerja di LDO. Tembakau. Itu 5 tahun aku. Lumayan lama ya? Apa Om? Di Tembakau. Ekspor. Bagian apanya? Bagian tempe-tempe wis. Sebagian wis pokoknya ya wis. Sampai aku diajarin caranya ekspor gini macam-macam itu, akhirnya bisa semua aku. Ngomong sama aku mau kerja sendiri gitu. Udah apa kamu sekolah aja mau kayak mau sekolah nggak naik macam-macam gitu. Bukannya aku nggak mau sekolah gitu loh, aku bosen di situ terus jam segini bosen kayaknya. Terus mau apa ya? Aku mau buka komik di mana? Di depan itu tuh.
Itu terini sendiri Om. Kenapa Om kok komik? Pikirannya Dulu kerja bareng aku, sebelahnya ada dulu. Ini sama sahabat ini, di sebelah ini. apa namanya Om? Big Nama? Boss. Big Boss. Itu mulainya tahun berapa dia? Berapa ya? Sudah 93-an paling itu ya. 9 ya segituan lah. Mayoritas sudah komik apa Om? Di sini. Ya golongannya masih Dragon Ball, Kenji itu yang lama, Asura yang lama-lama itu. Popcorn itu. Terus pembagiannya rada nggak enak gitu. Iseng Kamu lagi. buka sendiri aja. Ini berempat ini aku. Berempat dulu. Kamu buka sendiri aja bisa enggak apa-apa gitu. Gimana gitu, aku ngomong sama mama gitu. Itu situ ya. Terus kamu punya uang berapa? Ini uangku tinggal 250.000 gitu. 250. Itu dapatnya dari LDU itu. Dulu kan setiap tahun mesti ada dapat apa? Gratifikasi namanya itu. 250 waktu itu beli berapa komik Om? Nggak beli, tempatnya aja deh. Tempatnya aja dibuat itu. Tempatnya ini, ya ini, lokasi ini dulu kan cuma 3 meter ini. Ya segitu aja wis. Aku dikasih komik ya. Ini Om, ada 50 balik. Barunya cuma berapa gitu. Ya udah wis. Wis. Pokoknya timbangnya nganggur gitu loh awalnya itu. Nggak nyangka bisa gede ini, aku nggak nyangka. Ya untungnya temanku itu tua-tua. Jadi kalau ngasih tahu itu enak. Udahlah yang sabar kamu itu. Gak usah, oh teman-teman sendiri kok bingung kamu itu. Oh iya ya gitu. Udah 2 tahun setengah. Terus pokoknya gelendeng terus. Satu hari aku dapat 2.000. Waktu itu 2000 bisa buat beli apa Om? Waktu itu? Tidak bisa beli apa-apa. Gak bisa dong ya. Komik itu udah 3.000, 3.300 nih kalau. Dari Mama sendiri ketika Om bangun ini gimana? Kamu nggak restu juga atau Tetap semuanya harus minta restu. Tetap. tanggapannya Mama gimana? Ya terserah itu ya, mau sik domeli apa-apa, yang penting doa restu. On. Tuh kan. Udah jadi? Ayo mak, ke sana mak, ke rumahmu. Udah. Ini ya, Bu. Baru kali itu aku digini. Ini ya. Ada lagi. Jadi ada 2 orang, macam orang gitu loh. Melulu cari uang sama pertemanan gitu. Kalau aku ya seneng pertemanan gini gitu. Jadi tidak melulu uangnya, walaupun aku penting gitu, perlu. Pelanggannya yang eksentrik selain Macam-macam banyak itu, yang aneh-aneh itu. ini tunarungu kan Om ya? Tunarungu. Sekarang dia SMA atau? Udah lulus, ini umur 37 kan. Berapa Om? 30-an lebih, 35-an gitu. Iya Om. Sampai kalau ngomong nggak begitu keras, tapi dia ngerti gitu Ya. loh. Oh dipinjam. dia udah ngerti. Kalau yang penting-penting aku tulis gitu. Ganti dulu. Makan di rumah ya? Hmm? Ada palu, ada. Nanti tak kabar lagi ya. Sampai lagi ya, tak kabar ya. Ya. Lu kok ceket? Lu kok ceket? Lu kok ceket? Masih ada nih. Berapa buku Om tadi? Yang ini? Apa? Yang apa yang pinjem? Sampai berapa buku tadi? Novel? 20. 20 novel. Per novelnya berapa? Tadi ada yang macam-macam. Novelnya macam-macam harganya. Ya. Tergantung apanya. Harganya Tebelnya bukan tebelnya berarti. bukan. Jadi kan
Kalau pengarang itu kalau semakin terkenal semakin mahal walaupun tipis. Kayak Dana Palmer tipis 70.000. Kalau sewanya berapa? 10%-nya. 10% ya? Oh selalu seperti gitu selalu. Di mana-mana 10%-nya. Oh, jadi nggak asal gitu. Maksudnya kan Nggak. kalau saya yang di top itu buku baru beda gitu loh. Itu emang bener gitu tau? Loh, Ndek, kalau ini kan harganya 22.500 sekarang kan. Kalau dia dihitung full 2.250. Bener. Kalau aku enggak. Jadi 2.000. 2.000. Cuman wae wis. Gak usah ribet ya gitu. Enggak usah ribet. Enggak ada sosok angel iki kan. Akhirnya simple lagi, pemikiran Kurang simple enak. lagi ya. Yang penting gelending gitu loh. Pelanggan yang sekarang paling muda SMP. SMP apa? SD kagak. SD aku mau dulu enggak. Soalnya enggak ada kartu pelajarnya kan. Oke. Nah, ya, ya. Kadang-kadang orang tua bulet gitu, orang tua yang bulet malah ini. Pengen itu aja. Jadi macam-macam. Kadang-kadang orang tua tuh didenda enggak gelem, enggak mau. Oh iya. Padahal kalau denda itu enggak saklek ya. Sampai berlama-lama gitu ya paling ada yang setahun tak denda sampai 25.000 ya. 1 tahun. Iya. Itu bukan Wes, telat lagi sih. 25.000 aja. Aku tahu kamu butuh sama KTP-nya kan. Dan Normalnya berapa? Kalau- Sehari berapa? satu buku itu 200 per buku. Per buku 200. Nah, naik 10 kan 2.000. Naik setahun berapa? Kali 360 hari. 360 kali. Ini kan 720.000. Iya. Mau kamu tak denda segini. Sampai ingat persis nggak Om, pendapatan paling tinggi sampai berapa selama Di sini paling dulu yang sampai 450-an. per hari? Pernah 450.000. Iya, segitu pernah. Tahun berapa waktu itu? Tahun berapa ya? 6 tahun yang lalu lah, saya rame-ramenya belum ada akun. Kalau di top itu luar biasa itu, bisa masuk 1 juta itu. 1 juta satu hari. Satu hari. Kelihatannya begini, ini. Kelihatannya. Iya. Terganggu gak kalau sekarang makin mudah kita orang-orang akses komik? Ada perbedaan nggak awal-awal internet? Oh, perbedaan memang ada beda. Ya berkurang akhirnya. Berkurang. Itu kira-kira 5 tahun yang lalu ya, sudah mulai turun. Baru ada Android apa namanya itu, ya ngono itu. Mulai liut-liut wis. Awalnya kerasanya di per hari berapa? Biasanya? Ya, Bener-bener anjlok apa? ya enggak. Makanya apa ya? Kalau yang di sini ini kan yang pinjam umum ya. Jadi tidak begitu jatuh amat itu enggak. Biasa-biasa ya berkurang tapi tidak begitu jelek gitu. Sebenarnya kalau tidak ada masalah luar itu tidak masalah. Ya kayak misalnya ada apa-apa gitu, uangnya kepakai kan tidak ada hubungannya, biasa lah. Ya, biasa makan Pizza Hut, akhirnya makan pecel ngono tok. Ya dinikmati aja wis. Itu apa namanya? Waktu kan senyum tutup, udah banyak yang tutup, terus tahun-tahun ini beberapa tahun ini kan tinggal sini sama top, terus tutup top juga tutup, itu perasaannya Om gimana? Tanggapannya Om gimana? Enak ndak enak? Ndak enak itu sawangin orang itu kan wah enak dewean ngene ya. Walau sebenarnya ndak enak juga. Ndak duwe kanca akhirnya aku. Buat berbagi Om. Kadang-kadang nek monopoli sendiri ndak enak gitu. Ndak ada nulis, Ada greget, ndak ada gregetnya. karena gak enak itu. Enak ndak enak, aku ngomong enak ndak enak. Jadi sedih sebagai kawan yang podo cari uangnya dari sini ya gitu. Jadi mulai dibangun tahun 95, 95. terus bisa ada mobil, bisa ada rumah kan Om ya? Bisa ada rumah. Itu inti sehari, orang kerja sendiri harus punya hasil pembuktian itu istilahnya. Ini hasilnya ya. Ya, ada orang ngomongnya gue ke 5 miliar gini punya apa, nggak percaya orang.
nggak percaya. Iya benar. Kalau untuk sekarang yang dipingin apa? Aku pengen buka, insya Allah punya istri, aku buka kafe komik. Cuma ada di Malang sih itu masih sekarang memang konsep kafe. Ya, kafe komik. Jadi kan macam-macam, ada yang bisa disewa, ada yang dibeli, ada yang baca di tempat. Jadi menunya misalnya roti tawar, kopi, meja nomor berapa gitu ya, sama komiknya Dragon Ball nomor berapa, RP berapa, kan bisa. Bisnis apa nilai ini yang menurut Om yang lebih dulu? Kan dari yang kita lihat kan Om bisa dapat banyak gitu loh dari duit apa segala macam. Itu soalnya otomatis ya itu, barengan itu. Ya bisnis ya nilai hasilnya. Itu nek ngomong idealis betul ya. Mungkin ya tidak makan aku mungkin tetap aku nyari uang walaupun tak diskoni aku dapat tetap. Kecuali kalau saya punya toko beda lagi karena ada price-nya itu kan udah price list-nya udah ada. Kayak gini-gini jangan lain itu. Oke, itu teman-teman ya. Jadi kalau sebenarnya saya lihat di sini Pak Oce juga turut andil dalam membangun minat baca teman-teman yang ada di Jember. Terus mungkin teman-teman yang lahir dan besar di Jember tahu Pak Oce di mana. Sudah om-om, sudah bapak-bapak, sudah punya anak segala macam. Mungkin bisa nostalgia. Pak Oce masih tetap buka karena dia punya banyak sekali pelanggan-pelanggan setia. Itu mulai dari teman-teman yang dulu dari SD sampai sekarang udah nikah itu ada juga. Dan ya cita-citanya Pak Oce kita udah dengar tadi ya, kenapa dia mempertahankan taman bacaan ini. Sekali lagi saya bilang, cerita ini bukan soal Krypton yang terakhir, Clark Kent, ataupun soal klan Uzumaki terakhir, Naruto Uzumaki. Tidak seperti mereka, tapi cerita ini soal penjaga taman terakhir di Jember.